Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan kita bisa bertemu kembali. Harapan saya, saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan dalam keadaan yang berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbagi dua hal kepada saudara semua. Yang pertama, saya mau berbagi firman Tuhan, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, saya mau menyaksikan tentang pertolongan Tuhan pada saat saya mengalami kelumpuhan pada kaki kiri saya. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, hari di mana Engkau izinkan kami kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami, dan kami bisa berbagi kesaksian kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau menolong kami, dan Engkau memulihkan keadaan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada setiap kami. Berikan kami hati yang baik, hati yang dapat mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Kuasa Doa bagi Orang Percaya. Kita semua tahu dan kita sudah sering mendengar bahwa doa adalah bagaikan nafas hidup bagi orang percaya. Doa sangatlah penting bagi saya dan saudara. Tetapi terkadang kita malas untuk berdoa. Terkadang kita tidak mau lagi berdoa. Mungkin karena kekecewaan kita atau kefrustasian kita, di mana terkadang Tuhan seakan tidak menjawab doa kita. Atau mungkin kita berdoa tetapi di dalam hati kita masih bertanya-tanya, apakah Tuhan mau mendengar doa-doa saya? Atau mengapa doa-doa saya seakan-akan hanya membentur langit-langit rumah? Apakah Tuhan marah dengan saya sehingga doa saya belum dijawab Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita lontarkan dan sering ada di dalam benak kita saat kita berdoa, saat kita menanti jawaban doa dari Tuhan. Nah, untuk itu video ini saya buat bagi saudara-saudara yang sudah berhenti berdoa atau yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang doa. Mari sama-sama kita lihat di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pada ayat ini, Yakobus mengangkat tema tentang kuasa doa yang luar biasa. Wow! Kita tentu ingin doa kita berdampak. Kita tentu ingin doa kita penuh dengan kuasa. Kabar baiknya adalah kuasa doa yang luar biasa
pada Yakobus pasal 5 ayat 16 ini tidak menunjuk pada satu kelompok khusus seperti pahlawan iman, nabi, pendeta, atau kelompok karunia tertentu. Tetapi kuasa doa yang luar biasa ini dijanjikan kepada orang benar. Orang benar adalah setiap orang percaya yang mengakui dosanya dan hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa kuasa doa dijanjikan kepada setiap orang percaya yang hidup dalam pengakuan dosa dan perilaku hidupnya atau kelakuan hidupnya berorientasi kepada firman Allah. Yakobus menekankan kekuatan doa bukan kekuatan orang yang berdoa. Setiap orang percaya dengan hati yang murni dipanggil untuk aktif berdoa secara teratur dan terus-menerus, atau dengan tidak jemu-jemu, dan secara berani mengungkapkan permohonan mereka di hadapan Allah. Kenapa kita harus berani ungkapkan permohonan kita di hadapan Allah? Karena Allah adalah pribadi yang berbelas kasihan dan memperhatikan keadaan orang percaya. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman ini menyatakan yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, baik dalam hal-hal yang kita anggap bencana atau hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, Allah bisa dapat mengubah, Allah turut bekerja, dan Allah turut mengubah menjadi berkat yang luar biasa. Tetapi harus kita perhatikan, semua itu tersedia hanya bagi mereka yang mengasihi Allah. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pada tahun lalu, pada tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, saat bangun tidur pagi, saya tiba-tiba mengalami satu sakit di kaki kiri saya, di mana kaki kiri saya tidak dapat saya gerakan, dan jika saya gerakan itu sangat sakit sekali. Sehingga saya harus mengkonsumsi obat anti sakit, dan saat itu saya pun tidak bisa berjalan kalau tidak bantuan tongkat. Dan tongkat yang saya pakai, ini adalah tongkat yang saya pakai saat itu, dan ini hasil foto kaki saya di rumah sakit. Dan ini juga alamat rumah sakit. Nah, saat saya ke dokter ahli tulang untuk memeriksakan kaki kiri saya, dan hasil pemeriksaannya ternyata dokter katakan bahwa kaki kiri saya seharusnya tidak sakit. Artinya tidak ada indikasi yang bisa menyebabkan kaki saya mengalami sakit atau kelumpuhan. Tapi saat itu saya katakan kepada dokter, saya saat ini kenapa kaki saya tidak bisa digerakkan, dan kalau saya gerakan itu sakit sekali. Dokter pun tidak bisa menjawab, dan dia katakan ini di luar kemampuan kami secara medis, dan kami hanya bisa memberikan vitamin untuk tulang. Dia katakan seperti begitu, dan akhirnya saya
disuruh kembali pulang ke rumah. Dan saya tidak puas untuk itu. Di mobil saya berdoa kepada Tuhan. Dalam perjalanan pulang ke rumah saya berdoa. Dan tiba di rumah kami, teman-teman yang datang mengunjungi, ada salah satu teman itu membawa kabar buruk. Dia katakan seperti begini, bahwa dia lihat keadaan kaki saya dan dia katakan, oh ini sama dengan teman saya. Saat teman saya juga katanya waktu bangun tidur kakinya sakit sampai sekarang katanya tidak sembuh, dan malah yang ada beberapa temannya yang mengalami itu malah meninggal, dia katakan begitu. Dan saat saya mendengar itu, di situ Roh Kudus mengingatkan saya bahwa kuasa gelap lagi bekerja untuk memberi satu ketakutan untuk saya. Dan saat itu saya katakan kepada teman saya bahwa ada Tuhan Yesus yang melindungi saya, ada Tuhan Yesus yang membentengi saya, ada darah Yesus yang membungkus saya, ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Dan saya percaya saya tidak seperti temannya kita, saya akan sembuh. Dan saya berdoa juga temannya kita yang masih sakit, saya bilang itu semua mereka akan sembuh, saya katakan begitu. Dan singkat cerita, pada malam hari sebelum tidur itu kami ada puji Tuhan ya, kami ada mesbah doa keluarga. Di situ kami tahu bahwa ini bukan sakit biasa, sakit yang saya alami di kaki kiri saya itu di luar akal kemampuan saya sebagai manusia biasa. Dan saat itulah kami berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan kami pakai kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan, kami berperang, kami tengking semua kuasa-kuasa kegelapan di kaki saya. Seperti itu yang kami lakukan. Selesai doa, kami istirahat, kami tidur. Dan di dalam mimpi saya ada tangan yang besar yang datang menyentuh kaki saya. Dan setelah saya terbangun, apa yang terjadi? Kaki saya sembuh dan tidak sakit sama sekali lagi. Puji Tuhan, saya percaya itu tangan Tuhan Yesus. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu Saudara semua saat ini, apapun sakit, penyakit, persoalan keuangan, persoalan apapun, mungkin apa yang menjadi pergumulan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang sukar bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dan saya percaya kalau kita mencari Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepada saya dan saudara. Terima kasih. Saya mau berdoa kepada saudara semua yang menonton video ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami hamba-Mu sudah selesai menyaksikan semua kebaikan dan pertolongan-Mu. Dan saat ini Bapa, hamba mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang menonton video ini. Bapa, apapun persoalan saudara-saudara kami, hamba percaya Engkau menolong semua saudara-saudara kami yang menonton video ini. Engkau buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Bapa, hamba berdoa melepaskan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan, mengalir kepada semua saudara-saudara kami yang sakit. Dan semua sakit penyakit yang ada di tubuh saudara-saudara kami, semua hamba cabut, hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sudah disembuhkan, sudah disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Segala puji, segala syukur, kemuliaan, pengagungan, dan hormat kami kembalikan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesaksian saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.